yang kedua adalah komunikasi ya. Komunikasi efektif harus kita miliki. Mungkin kita langsung ke ini role play ya. Ketuanya siapa ini? Dokter Weni atau siapa ya? Dokter Yudi, dok. Dokter Saya Yudi. bagian rekam. Oh, Dokter Yudi ya. Baiklah, Dokter Yudi silahkan ini Baik, dimulai role play-nya, terima ditunjuk kasih. apakah satu Ya, persatu atau bagaimana. terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan role play tentang kesehatan, bagaimana cara untuk memberikan edukasi baik kepada komunitas maupun pada personal. Jadi kita butuh Dokter Weni belum ini share screen-nya. Belum masuk ya, dok, share screen-nya. Yang masuk yang ini masih di Belum dibuka Word-nya. ah, Hmm. Mau saya bantu, Dok? oke. Saya bacakan aja ya. Ya, dokter Tuti, mohon dibantu share screen, dok. Jadi masing-masing peserta menyiapkan topik edukasi kesehatan dan menyiapkan media edukasinya. Lalu diberi kesempatan untuk melakukan edukasi kesehatan sesuai topik dengan alokasi waktu maksimal 6 menit per peserta. Jadi ada yang berperan sebagai dokter, lalu ada yang berperan juga sebagai pasien, keluarga, atau audiensnya. Lalu memberikan tanggapan dan masukan apakah langkah-langkah komunikasi sudah sesuai. Dan terakhir, fasilitator memberikan kesimpulan, masukan, dan pendapat dalam setiap sesi kegiatan. Baik, siapa yang akan mulai dulu? Mungkin satu untuk jadi dokternya yang memberikan edukasi. eh, kita anggap aja edukasi kepada komunitas ya. Kita semua yang jadi audiensnya. Setuju? Setuju. Setuju, Iya. Dok. Ya, Oke, dok, dokter setuju, dok. Tuti sudah siap? Dokter Kita Yudi, mulai. bentar. Dokter Yudi, saya jadi keluarga pasien aja ya. Iya, kita nanti satu yang jadi dokternya kan bergantian nih. Satu Ya, ini. jadi semuanya harus dapat ya, Dok. Masing-masing 6 menit ya, maksimal ya. Iya. Lebih bisa kurang dari itu, silahkan. Ketika satu menjadi dokter, yang lainnya kita menjadi audien aja ya. Baik, dokter. Dokter Tuti tadi udah siap. Yang Jadi, mana, Dok? Jadi masing-masing menyiapkan ini ya, dokter. Menyiapkan PowerPoint. Bisa PowerPoint, bisa ini, Dok. Bisa PowerPoint, bisa langsung lisan aja, Dok. Karena kan kurang dari 5 menit ya. Kita diberi waktu sampai 14.35 ya. Dokter Matiin aja. stop Masih stop itu. share dulu, Dokter Weni. Yang saya dokter Tuti, dok. Oh iya, Dokter Tuti. Silakan, Dokter Tuti. Udah, mau matiin ya laptopnya. Udah, Dok. Jadi Dokter Tuti sebagai Sebagai dokternya. dokternya, Dok. Ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bagaimana hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah Sehat, sehat, Bu. Bu Dokter. Oke. Senang sekali ya kita bisa berkumpul di sini. Perkenalkan, saya Dr. Tuti Malindasari. Saya dari Puskesmas Sumur Batu. Nah, hari ini kita mau sharing ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Ada yang udah tahu belum apa itu yang mau kita bicarakan hari ini? Ten- Tentang yang gemuk-gemuk bukan, Dok? Oke, benar sekali dengan Bapak Yudi ya. Ih, Benar banget ya Pak. Hari ini kita mau sharing tentang apa itu obesitas. Ada yang tahu nggak obesitas itu apa? Obesitas itu kelebihan berat badan itu bukan, Dok? Ya, benar sekali Ibu. Ya, yang perutnya jadi buncit, Dok. iya betul. Ada lagi Yang yang mau kasih yang gambaran? makannya banyak, yang makannya banyak, dokter. Makan banyak ya Pak ya. Jadi Iya, kita udah dapat tadi obesitas itu kalau dari Bapak sama Ibu yang dipahami adalah yang perutnya buncit, makannya banyak gitu ya. iya, Jadi, obesitas itu adalah kelebihan berat badan akibat penumpukan lemak pada tubuh dalam waktu yang lama. Nah, di sini saya bagikan brosur ya Pak ya, leaflet ya. Nah, di sini ada pengertian apa itu obesitas. Obesitas seperti yang saya jelaskan tadi adalah kelebihan berat badan akibat penumpukan lemak pada tubuh dalam waktu yang lama. Nah, gimana sih cara mengukur obesitas itu? Dari berat badan, dari tinggi badan. Di sini udah ada ya Pak ya. Ibu-ibu bisa dilihat ya. Ini ada cara ngitungnya nih. Pertama kita tahu berat badan dulu, bisa diukur berapa berat badannya, lalu dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Nah, nanti ada gambarannya nih. Ada yang normal, ada yang masuk gemuk atau overweight, dan ada yang obesitas. Lalu nanti ada nggak nih yang tahu apa aja sih yang nyebabin obesitas itu? Kira-kira ada yang tahu nggak ya, kenapa sih bisa saya tuh gendut, bisa buncit? Senang gorengan, Dok. Obesitas itu Ah, kegendutan, Dok. betul. Kenapa bisa jadi obesitas atau gendut itu? Dokter suaranya Karena agak kurang kecil loh. Coba. olahraga, Apa Dok. saya ini? Nggak suka olahraga. Betul. Kebanyakan tidur. Ya, benar sekali. kerjanya Terus, males-malesan dan makan aja, dokter. oke, bagus-bagus, pinter-pinter ya ini ya pesertanya ya. Jadi obesitas itu Bapak Ibu disebabkan pertama karena gaya hidup kita nggak sehat. Kayak tadi ya makan gorengan, nggak mau olahraga. Kemudian bisa disebabkan juga karena keturunan. Lalu ada ketidakseimbangan hormon. Bisa juga karena psikologis. Jadi kalau misalnya orang yang stresan itu biasanya suka makan yang banyak. Bisa juga karena disebabkan oleh penggunaan obat-obatan yang tertentu. Nah, ini ya. Jadi secara garis besar, kalau obesitas itu makan kita lebih banyak daripada yang kita keluarin. Makanya jadi numpuk. Seperti itu. Nah, ini bahaya-bahaya obesitas bagi kesehatan. Bisa nyebabin sakit-sakit, Bu. Ada yang nyebabin apa kencing manis, lalu sakit jantung, ya. Lalu bisa penyakit-penyakit lain lagi. Bahaya banget nih, obesitas. Bisa juga timbul ke dampak sosial. Misalnya aja sama remaja-remaja putri tuh, kalau yang dia obesitas atau gemuk itu kan dia jadi minder. Nah, ini nyebabin juga dampak ke sosialnya. Anaknya jadi tertutup gitu ya. Ini, nah ini nih yang penting nih. Gimana sih cara kita nurunin berat badan? Udah ada yang ini belum? Berhasil belum nurunin berat badannya? Gimana kalau Bu Weni kira-kira berat badannya udah pernah turun atau stuck segitu aja atau malah ningkat gimana Bu? Bisa Oh, sharing? kemarin itu sempat turun, Dok, tapi terus akhir-akhir ini malah apa kenaikannya lebih pesat dari yang kemarin-kemarin. Tuh, malah nambah Bu ya. Iya. Oke, ini saya mau kasih tips sedikit ya Bu ya. Gimana sih cara turunin berat badan? Pertama itu Bu, nurunin berat badan tuh nggak buat buruk. Gimana? Maaf Dok. Inilah aku masih ini. Lanjut aja, Dok. Oh, lanjut geser ya. Jadi nurunin berat badan itu, ibu-ibu, bapak-bapak, nggak boleh buru-buru.
pelan-pelan aja, sebaiknya maksimal 2 kilo per bulan ya. Kemudian kita itu kurangi juga jumlah konsumsi makanan sehari. Nggak boleh ngurangin tiba-tiba mendadak gitu. Biasanya makan misalnya 2 piring, tiba-tiba langsung jadi nggak makan nasi sama sekali, itu nggak boleh. Kita perlahan-lahan aja. Lalu jangan lupa kita tingkatin tuh aktivitas fisik. Kayak mana? Kayak misalnya jalan, kaki aja yang ringan-ringan. Biasanya parkirnya dekat, ini agak jauhan dikit biar bisa kita jalannya ya. Sehari itu minimal 30 menit ya, dalam seminggu sekitar 3 sampai 5 kali. Lalu kita nggak boleh tuh gunain obat-obatan pelangsing ya, karena biasanya obat-obat pelangsing itu mengandung obat zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Nah, di sini saya juga mau kenalin nih model piring teh. Model piring teh ini nanti saya kasih videonya sebentar ya. Saya jelasin aja ya, ini videonya ketutup soalnya. Jadi model piring teh ini kita pakai untuk bapak dan ibu yang badannya berlebih ya. Setengahnya itu anggap makan kita itu adalah satu lingkaran. Dalam satu lingkaran itu kita belah dua. Setengah itu kita isi untuk sayur dan buah. Lalu seperempatnya lagi kita isi dengan karbohidrat seperti nasi, roti, kentang seperti itu. Lalu seperempatnya kita pauk. Lauk pauk di sini bisa ikan, daging, telur seperti itu ya. Nah, jangan lupa nih kita cuci tangan tuh sebelum makan ya. Dan minum air 8 gelas sehari minimal. Lalu kita pantau berat badan, serta kita hindari nih gula, garam, dan lemak. Ya, gimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Ada yang mau ditanyakan setelah saya jelaskan? Udah pada ngerti belum ini Ibu-Ibu, Bapak-Bapak? Boleh tanya, dokter? Boleh, silakan Pak Adrisa. Ya, ya. Kita ini kan kadang-kadang memang punya niat untuk nurunin berat badan. Ya, Ya, cuma kadang-kadang ya sudah niat, baru jalan sebentar, lihat berapa hari, kemudian ya semangat lagi makannya, dokter. Jadi akhirnya badannya bukan tambah turun, tambah naik gitu. Jadi oke. ya gimana ngatasinya itu, dokter? Oke, jadi Pak Adrisa tadi mau bingung ya, gimana sih tips supaya semangat kita untuk menurunkan berat badan itu nggak pasang surut gitu ya Pak ya? Ya, Iya. betul. Karena kita ini kan Oh, sukanya anget-anget tai ayam aja. Ngelihat orang ngatur iya makan, kita betul. ingin juga. Udah habis itu, Oke. apalagi yang namanya kan sering itu kalau kita itu kan dikasih, wah kamu harus nggak boleh makan nasi sama sekali, nggak boleh Hmm, ini. Ya, hmm, waktu kita menjalankan ya menderita sekali. Ya habis iya. itu ya langsung balas dendam gitu, dokter. Iya, benar sekali ya Pak ya. Jadi tadi itu Pak, kalau misalnya mau nurunin berat badan itu Pak, memang semangat itu biasanya di awal-awal aja menggebu-gebu ya Pak ya. Nanti di tengah-tengah udah pada loyo. Kenapa itu? Karena kita terlalu berekspektasi supaya turun berat badan itu langsung kelihatan gitu Pak. Padahal seperti yang saya bicarakan tadi, kita itu tips nurunin berat badan tuh nggak boleh terburu-buru Pak gitu. Jadi pelan-pelan aja dan yang pentingnya itu adalah coba kita cari teman, Pak. Itu bisa jadi tips juga. Jadi kita cari teman yang saling memotivasi. Jadi kalau misalnya Bapak udah mulai surut nih, nanti ada teman yang menyemangati lagi. Dan begitu juga kebalikannya. Kalau misalnya Bapak sudah ada temannya yang sudah mulai surut, Bapak yang menyemangati. Jadi ada kita saling sharing dan menyemangati, Pak. Nah, itu sangat membantu sih, Pak. Tipsnya menurut saya seperti itu. Bisa juga Bapak bikin ini, Pak. Apa ya? Seperti target Bapak berapa. Nah, itu bisa menyemangati juga, Pak. Jadi misal target Bapak dalam kurun waktu Bapak targetkan ya, dalam 6 bulan saya harus turun segini. Nanti Bapak bikin ada grafik. Itu nanti akan penurunannya.
Lalu bisa juga dengan Bapak pasang tuh Pak. Misalnya siapa sih gold standard Bapak? Ada artis gitu ya Pak ya. Atau tokoh-tokoh yang bisa jadi panutan Bapak, Bapak tempel tuh. Jadi setiap Bapak berkaca atau di kamar atau di mana yang Bapak lihat, Bapak akan melihat, oh inilah body goal saya. Seperti itu Pak. Itu tips dari saya ya Pak ya. Ya, terima kasih dokter. Oke, sama bisa. Ya, ada lain Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah jelas semua ya. Kalau sukanya gorengan gimana, Dok? Sukanya gorengan, Tapi kita Pak. nggak makan Oke, nasi, Dok. gitu. Nah, ini Pak. Jadi, kan anggapan kita udah kalau kurus itu karena nasi gitu, Pak ya. Padahal ada yang namanya kalori, Pak. Dari setiap yang kita makan itu semuanya mengandung kalori. Kalau Bapak gorengan itu walaupun cuma satu dua, tapi sebenarnya kalorinya itu lebih banyak daripada nasi yang sepiring, Pak. Seperti itu, ya Pak ya. Jadi nanti akan kita ajarkan bagaimana cara menghitung kalori, kebutuhan kalori, dan juga eh, berapa sih jumlah kalori dari setiap makanan. Nanti ada sesinya ya Pak ya, setelah ini ya Pak. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya? Sepertinya sudah jelas semua ya. Baiklah, demikianlah presentasi saya, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kembali yang ingin ditanyakan atau belum jelas, boleh kita sharing-sharing lagi setelah ini ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Dokter Tuti ya. Mungkin dari teman-teman yang lain sebagai pengamat memberikan masukan, silahkan. Silahkan dari teman-teman, nanti baru saya memberikan ini refleksinya. Dokter Melinya di mana ya? Kok nggak ada kamera off cam ya? Ada Apakah loh dok. Dokter Meli ada? Ada loh, Dok. Kebuka kameranya nih. Oh iya, tadi kameranya ditutup. Iya ya. Oke, lengkap berarti ya. Iya, 6 Dok. orang ya. Ya silahkan. Untuk pengamat tadi yang dilakukan Dokter Weni tadi, apakah sudah sesuai dengan yang dipaparkan Dokter Herku Tanto tadi? Turunin dok. Gimana dok? Sudah. Ya, jadi pendapat dari teman-teman yang lain mengamati dari edukasi Dokter Tuti Malindasari tadi bagaimana? Apakah sudah lengkap sesuai dengan langkah-langkah yang diajarkan oleh Dokter Herkutanto? Silahkan. Sudah Ini, lengkap Dokter, sih dok. saya ngasih sedikit pendapat, Dok. Untuk tadi Dokter Tuti tadi untuk menjelaskan dari obesitas sampai dengan isi piringku itu berkaitan ya dok. Kemudian sudah menjelaskan cukup jelas dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian tadi untuk komunikasinya sudah cukup persuasif dan menunjukkan empati, mengulang kembali apa yang ditanyakan oleh masyarakat atau penanya, kemudian memberi jawaban yang dan motivasi yang menurut saya juga maksud dan tujuannya tersampaikan, dok. Jadi mungkin closing statementnya untuk meminta perlu nggak dok apa feedback dari peserta untuk mereka memahami apa yang sudah diperlukan, dok. Itu aja. Feedbacknya udah ada tadi, Dok. Oh tadi ya, udah Udah cukup ada. ya. Cuman kayaknya saya belum dengar kesimpulannya sih Ya masalahnya. kesimpulan Kesimpulan. dari itunya ya dok. Ya, Oke. kalau feedbacknya tadi udah menanyakan, Feedbacknya tadi udah udah cukup jelas ya dok. dulu. Oke. Itu dulu dokter. Terima kasih dok. Dokter Tuti juga sudah menguasai materi dengan baik. Penguasaan ini apa? Penguasaan audiens juga bagus. Kayaknya emang udah juru ini promkes di puskes ya. Dok Tuti.
Ya, Udah luwes bagaimana dok, udah luwes dok. pendapat Dokter Meli sekarang? Pendapatnya gimana Dokter Meli? Udah dok, udah bagus kok dok, dokter Tuti dok. Untuk penyampaiannya dari awal dan memperkenalkan, terus banyak berinteraksi sambil nanya tadi kan dok, tahu nggak bisnis itu apa? Sering melempar-melempar pertanyaan gitu dok. Maksudnya untuk interaksi sudah cukup baik ya cara komunikasi. Jadi komunikasi presentasinya itu tidak hanya satu arah gitu dok, kita juga banyak melibatkan audiens. Untuk materi ya udah jelas ya dok ya, pasti menguasai sekali kan karena sebagai pemateri dok. Eh, untuk yang lain kayaknya udah cukup ya dok ya, kalau menurut saya itu dok. Gitu ya, berarti sudah ini. Kalau menurut Dokter Adrisa Murawijaya, bagaimana dok? Ya, dokter siap. Ya, kalau menurut saya, ya dari awal tadi yang dijelaskan oleh dokter bahwa ya secara berurutan dengan menggunakan pamflet yang ada sudah dijelaskan, kemudian beliau memperkenalkan diri dengan baik dan penguasaan materinya pun ya sangat baik begitu dokter. Saya rasa sudah cukup cukup baik dokter. Iya ya, jadi sudah cukup baik Dokter Tuti ya. Tadi hanya seperti disampaikan Dokter Yudi, di akhir sesi harusnya ada kesimpulan yang di konklusinya ya, sehingga kesimpulan tadi bisa menjadi eh, take home message ya. Jadi pesan yang akan dibawa oleh audiens ke rumah nih ada sesuatu ya bahwa kita tidak boleh makan misalnya eh, berlebihan ya. Kemudian harus separohnya, setengahnya harus berisi sayuran dan buah-buahan. Seperti itu ya. Mungkin nanti di take home message-nya nih kita harus lebih highlight lagi. Baiklah, kemudian kelompok eh, yang berperan sebagai dokter lagi, silakan. Izin dok, saya share screen. Apakah sudah nampak? Belum. Ah, sudah, Dok. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. kehadirannya Bapak-Bapak instruktur sekalian, Bapak dan Ibu instruktur sekalian. Perkenalkan, saya saya Dokter Yudi. Saya dokter di Puskesmas Karangrejo, Kota Metro. Baik, terima kasih. Bapak Ibu instruktur sekalian, mungkin pernah nggak ada tanggapan dari eh, peserta-peserta yang selama ini kita latih dalam olahraga? Kok berat badan saya nggak turun-turun sih? Saya sudah senam beberapa berjam-jam, saya sudah bersepeda berpuluh-puluh kilo, saya sudah lari, tapi kok berat badan saya belum turun-turun juga. Ada nggak yang keluhan seperti itu dari Oh, banyak. Banyak, Dok. banyak ya? Ini member-member saya kayak gitu semua tuh, Dok. Oh Jadi iya, pada turun semangatnya. yang dikhawatirkan kalau udah turun semangatnya, membernya berkurang, pasokan ke kas kita juga berkurang gitu ya. Oke. Iya, Dok, banget. Jadi untuk menurunkan berat badan tidak hanya tentang antara intake sama outputnya ya, tapi bukan cuma dengan membatasi intake karena itu harus harus kita seimbangkan juga antara berat badan, intake yang kita makan dan juga tetap dengan aktivitas. Nah ini ada saya memperkenalkan sesuatu yang kebetulan baru
uh, saja saya dapat, kita bahas bersama-sama tentang HIIT. Nah, apa itu HIIT? Mungkin ada yang sudah pernah dengar HIIT? Belum pernah, Dok. Pernah dengar ya? Sorry, bentar. Mirip merek obat nyamuk, Dok. Maaf ya, bentar. Ya, ini kan. Eh, apa itu HIIT atau kita sebut HIIT? HIIT itu metode latihan dengan intensitas yang tinggi tetapi tidak terus-menerus. Jadi ada intervalnya. Dan waktunya itu relatif singkat, cukup 10 menit. Latihan lebih dari 30 menit. Dan tentunya itu akan membosankan. Sejarahnya bagaimana? HIIT itu sudah ada sebenarnya sejak tahun 1950-an, kemudian baru populer lagi tahun 2000-an dan banyak digunakan oleh atlet untuk performa fisik mereka. Nah, ini kenapa populer? Karena dalam waktu yang singkat memberikan hasil yang signifikan. Dan juga HIIT itu, nanti akan kita bahas juga, HIIT itu tidak memerlukan alat-alat yang mahal-mahal. Prinsip kerja HIIT yang pertama adalah mekanisme pembakaran kalori. Ini salah satu keunggulannya, bahwa HIIT akan meningkatkan metabolisme tubuh. Bahkan setelah kita selesai latihan, ada efek namanya afterburning. Jadi kalori tubuh tetap dibakar setelah kita selesai latihan. Sebagaimana yang kita ketahui, setelah kita latihan atau workout, itu ada namanya fase pemulihan, di mana serabut-serabut otot yang robek atau yang terluka akan dialih dan hipertrofi. Dalam waktu itu, uh, pada HIIT ini tetap ada pembakaran kalori. Untuk latihan yang selama ini kita kenal, itu latihan konstan, itu akan mempertahankan intensitas yang sama. Waktunya tentu lebih lama. Kalau HIIT pakai interval, waktunya cenderung lebih singkat. Sehingga kebugaran akan meningkat lebih cepat. HIIT berlangsung 15-30 menit dengan intensitas tinggi singkat 20-60 detik. Jadi 20-60 detik workout lalu istirahat. Lalu 20-60 detik lagi workout lagi, 10-20 detik istirahat. Seperti itu. Dokter Yudi bisa di slideshow, di slideshow kan? Tadi sudah slideshow belum? Bentar, Dok. Ya, sudah. Makasih. Sekarang keuntungan HIIT untuk penurunan berat. Jelas yang pertama keuntungannya efisiensi waktu. Karena kita nggak perlu waktu berjam-jam di gym atau berjam-jam mengayuh sepeda atau berjalan kaki atau berlari, tapi sudah membakar kalori yang banyak. Yang kedua, peningkatan metabolisme, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa dengan HIIT akan mendorong metabolisme tubuh meningkat secara signifikan dan tubuh dipaksa untuk terus membakar kalori bahkan setelah kita selesai uh, berlatih, yang disebut juga sebagai efek afterburn, sehingga lemak-lemak diharapkan lebih banyak yang terbakar. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara agar melakukan HIIT dengan aman?
Jelas setiap kita akan melakukan olahraga atau latihan atau workout, pemanasan tetap harus dilakukan. Supaya apa? Supaya tubuh sudah siap sehingga tidak terjadi kekakuan ataupun cedera yang tidak diharapkan. Pemanasan 5-10 menit dengan gerakan yang dinamis seperti jogging ringan atau peregangan. Yang kedua, menentukan intensitas yang sesuai. HIIT ada beberapa jenjangnya, ada yang untuk pemula hingga yang advance. Tentunya kita lakukan sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Durasinya juga begitu, kita sesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Idealnya dilakukan secara bertahap dan juga rutin. Seperti prinsip dalam dunia kedokteran, prinsip pertamanya ini adalah do not harm. Dalam dunia olahraga juga sama, kita jangan melakukan kerusakan atau menghindari cedera. Pentingnya apa? Eh, Kalau kita menjadi cedera, maka nanti peserta atau kita akan trauma begitu. Dan juga perlu ditekankan untuk tidak memaksakan diri. Misalnya sudah terbiasa lari 10 kilo lalu melakukan HIIT yang sudah langsung melakukan HIIT yang tingkat advance. Segera hentikan latihan dan lakukan konseling kepada dokter jika memang terjadi cedera yang serius. Berikutnya kesimpulan dan rekomendasi. HIIT meningkatkan efisiensi pembakaran kalori dalam waktu singkat, meningkatkan metabolisme dan mendukung proses pengurangan lemak, di mana terbukti lebih unggul dan akan menjaga loyalitas individu atau member kita dalam berolahraga. Untuk pemula, disarankan melakukan HIIT 2-3 kali seminggu dengan durasi 20-30 menit. Mulai dengan teknik yang ringan dan secara bertahap meningkatkan intensitasnya. Banyak sumber daya atau prosedur untuk latihan HIIT bisa kita lihat secara online. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap rutin dan konsisten untuk melakukannya. Pesan terakhir dari saya, jangan cari waktu luang untuk olahraga, tapi luangkan waktu untuk berolahraga. Terima kasih. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan. Jadi dok, untuk HIIT Iya. ini tadi gimana ya dok cara mengawalinya? Kita melakukan HIIT ini. Oke, untuk Karena, mengawalinya, karena menurut saya orang awam ya dok, jadi menurut saya HIIT ini baru saya dengar akhir dari dokter penyuluhan ini dok. baik, untuk yang HIIT ini, pertama saya ingin memperkenalkan tentang HIIT, tapi bukan prosedurnya. Kalau prosedurnya nanti bisa langsung menghubungi trainer-trainer kami yang ada ya. Jadi untuk HIIT tanpa alat, gerakannya mirip seperti gerakan senam. Nanti pakai interval waktunya, misalnya ada gerakan jalan di tempat selama 30 detik. Setelah itu istirahat. Lah 10 detik. Lalu lanjut lagi gerakan melompat. Misalnya selama 30 detik, nanti 10 detik istirahat. Begitu seterusnya. Nanti trainer akan mengukur dulu kapasitas ibu, kemampuan ibu sejauh mana. Ya, nanti gerakan-gerakannya dan intensitasnya akan disesuaikan, Bu, dengan kemampuan tubuh ibu. Begitu, Bu. Jadi melompatnya tadi Pak menggunakan tali nggak dok? Enggak, Bu. Kita insya Allah tanpa alat, Bu. Nanti bisa hubungin. Ini ada trainer-trainer juga di sini. Mungkin Bapak Ibu trainer ada yang mau menanyakan atau memberikan tanggapan? Terima kasih dok, sudah jelas. Sudah jelas. Ya, Bu dokter Tuti mau gimana, tanya Bu? dokter. Oh iya, Dokter Ya, Arisa. Gimana, Dok? ya, Gymnya, Dok? iya, iya. Ini Lancar, Dok?
coba nge-gym, tapi mulai pertama itu sakit semua badan dokter, nggak bisa jalan jadinya karena sakit semua. Terus untuk HIIT ini, untuk menurunkan berat badan ini dokter, ya Iya. apakah ada faktor umur tertentu gitu dokter? Kalau kita yang sudah tua-tua ini dokter, suruh loncat-loncat, suruh ini apa rontok semua nanti dokter? Makasih dokter. Baik, Pak. Jadi HIIT ini nanti gerakannya atau latihannya ditentukan sesuai dengan keadaan tubuh kita, Pak. Ya, nanti kalau bisa jangan berlatih sendiri, Pak. Pakai instruktur gitu atau trainer. Nanti trainer-trainer itu yang akan memeriksa sesuai dengan kebutuhan kemampuan tubuh Bapak. Kalau yang kalau yang ada keluhan di sendi-sendi tertentu, tentu ya tidak akan diberikan latihan yang mengenai sendi tersebut. Misalnya rata-rata kan kalau sudah 60 tahun ke atas kan ada gangguan di lutut dan sendi-sendi penopang tubuh, Pak Ya ya. betul, ya Nanti kita betul dokter. akan memberikan yang low impact, Pak. Begitu. Oh begitu. Iya, Jadi dan HIIT ini di semua nggak setiap umur hari. Gimana, di semua Bapak? umur bisa jalankan ini dokter. Untuk HIIT Bisa, ini Pak. berarti semua umur bisa. Hanya nanti trainer yang akan menentukan di mana batasan-batasan yang bisa kita lakukan gitu dokter. Iya, nanti kan selain diperiksa tubuhnya, trainer juga akan menanyakan Bapak punya penyakit apa nih gitu. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Hmm. Begitu, Cara Pak. ini kira-kira biasanya bisa berapa lama dokter kita bisa jadi ya badan yang agak gemuk ini ya agak kurus gitu dokter, bisa turun berat badannya. Kalau rutin melakukan HIIT 3 kali seminggu minimal diikuti dengan diet yang bagus, tentunya diet kita defisit kalori, 3 bulan sudah turun, Pak, insya Allah. Berat badan sudah kelihatan lah, mulai mulai sibuk mengecilkan baju dan celana, Pak. Begitu, Pak. Dan tanya lagi dokter, jadi ini harus dijalankan terus dok ya, seumur Ya. hidup jadinya begitu. Namanya olahraga kalau bisa seumur hidup, Pak. Jangan jangan berhenti. Justru kalau sudah nanti terbiasa olahraga, begitu berhenti olahraga, di badan malah nggak enak, Pak. Mungkin waktu awal nge-gym Iya, kemarin iya. nggak ada yang mendampingi, Pak ya, nggak ada trainernya, Pak. Nggak ada. Dicoba semua alat-alat yang ada. Wah, Akhirnya, waduh, sakit semua, nggak bisa jalan sampai besoknya. Malamnya nggak bisa tidur, sakit semua, pegel gitu dokter. betul, Pak. Nanti kalau hit ini, Pak, awal jelas ada pemanasan. Nanti akan didampingi oleh trainer. Karena setiap harinya, setiap kita bertemu, itu programnya sudah beda, gerakannya sudah beda dengan hari sebelumnya, begitu, Pak. Dan setelah pemanasan, lalu kita mulai latihan inti, setelah selesai latihan inti, pendinginan. Diharapkan setelah latihan, 2 jam setelah latihan, jangan tidur, Pak. Dan memang biasanya tidak bisa tidur karena masih ada efek afterburn tadi, Pak. Jadi masih ada pembakaran untuk lemak-lemak tubuh kita. Terima kasih banyak dokter. Jadi bangun, ya Pak. Jadi bang nanti bisa lebih segar malah Pak badannya, Pak. Oh iya, ya. Terima kasih dokter. Baik. Gimana Bapak Ibu dari peserta ataupun trainer? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Dok. Insya Allah, Jelas Jelas dok. dokter. dokter. Baik, jadi Buat eh, buat Pak Adresa nanti bisa menghubungi kami ya Pak. Ya, terima kasih. Iya. iya. Oke, jadi HIIT ini merupakan kelanjutan dari program diet yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Tuti ya. Jadi kalau dua-duanya bisa berjalan dengan seimbang, yang tadinya gemuk atau obesitas bukan cuma mimpi untuk mewujudkan memiliki tubuh yang ideal. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Jadi bagus ya yang di ini. Aplaus dulu untuk Dokter Yudi ya tentang HIIT ya.
Tadi sebenarnya komunitasnya untuk trainer dok ya, dan sebagian Sebenarnya orang iya. awam ya. Iya, Jadi Dok. ada nyempil orang awam ya. Tapi ternyata kita Maklum awam ya, semua, Dok. Dok. Iya. Maaf dokter karena ini tadi gangguan sinyal jadi sempat kalau saya apa namanya full screen jadi nge-freeze layarnya dok. Oh gitu ya. Jadi dokter Yudi ini AIVO ya dok ya, Iya dokter. Voka ya. Hmm. Jadi sesuai lah ya kompetensinya untuk menjelaskan tentang HIT. Gimana masukan dari kawan-kawan sebagai pengamat? Apakah edukasinya sudah masuk ke audiens? Masuk dok, karena sesuai dengan beliau yang EIVO beliau, jadi dokter Yudi menguasai dok. Ya, sangat menguasai sekali dokter. Saya aja nggak ngerti sebenarnya. Ya dokter, tadi dokter Yudi sebenarnya cukup jelas menjelaskannya, tapi memang mungkin karena ini sesuatu yang baru dokter, jadi ada beberapa mungkin istilah atau pemahaman yang masih belum ngena banget gitu. Mungkin ya itu agak level beda ya dok untuk trainer ya mungkin. Jadi eh, mungkin kalau misalnya durasi penjelasannya lebih panjang, mungkin bisa sambil ada ilustrasi dan praktek pasti nanti sharing ilmunya pasti akan lebih mantap lagi. Tapi secara keseluruhan udah sangat baik sekali dok sampai dengan ditutup dengan kesimpulan. Terima kasih dok. Ya, terima kasih ya. Jadi sudah cukup lengkap Dokter Yudi memaparkan tentang HIT ya. Jadi memang menarik ya. Nanti kita kulik lagi di browser ya. Saya juga tertarik dengan HIT ini. Dalam 3 bulan bisa menurunkan berat badan ya. Bisa dokter. Pengalaman pribadi dok. Oh, iya. Kalau disiplin ya dok ya. Iya dok. Baik, selanjutnya yang ingin menjadi dokter. Dokter Ayu, dokter Ayu dulu, dokter Tuti. Izin ya dok. Ya, silakan Dokter Ayu. Izin dokter, saya akan menyampaikan prokes tentang ASI eksklusif. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya senang sekali bisa hadir di sini, sharing sama Bapak Ibu semuanya yang ada di puskesmas ini. Izinkan perkenalkan saya Dr. Ayu, saya petugas di sini. Saya akan sedikit sharing nih tentang ASI eksklusif gitu. Mungkin udah sering dengar ya. Izin saya boleh nanyain di sini apa ada ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui? Baru Ada nih, dok, saya dok sedang menyusui. Oh, Masya Allah. Ini izin Ibu, ini anak yang keberapa Ibu? Anak ketiga dok. Alhamdulillah kalau begitu. Sekarang babynya umur berapa? Sekarang 10 bulan dok. Masya Allah. Masih menyusui Ibu? Alhamdulillah masih dok. Oke, Alhamdulillah. Kalau yang lain gimana? Ada yang sedang hamil atau pernah juga menyusui tapi ada pengalaman yang kurang enak atau gagal menyusuin? Alhamdulillah Saya, Dok, lancar dok. lagi hamil, Dok. Saya Oh, lagi nunggu Masya kelahiran nih, Dok. Allah. Iya, senang sekali saya melihat antusias banget ya, Bu. Insya Allah semoga apa yang kita sharing hari ini nanti bisa sedikit memberikan manfaat ya. Saya juga di sini ngeliat ada bapak-bapak nih. Nih, saya senang sekali nih bapak-bapak siaga nih. Kita patut apresiasi Bapak sudah semangat hadir ikut sesi sharing di hari ini ya. Oke, mari saya sedikit menyampaikan tentang ASI eksklusif. Ada yang pernah dengar atau yang udah pernah tahu tentang ASI eksklusif, Ibu? Alhamdulillah dok, 2 tahun full ASI eksklusif. Oke, Pernah dok. jadi ASI eksklusif ngasih selama 2 tahun. Ada pendapat yang lain? Cuman kasih ASI aja, Dok. Nggak boleh kasih yang lain. Oh iya, Masya Allah, udah hampir itu benar sekali. Gitu. Jadi ASI eksklusif ini seperti yang tadi Ibu sampaikan, Ibu Tuti itu kita hanya memberikan ASI saja selama berapa lama? 6 bulan 6 dok. bulan. Bulan.
gitu. Jadi saat ibu nanti sudah selesai melahirkan, sebenarnya ini ada yang saya sedikit mau sharing, kita ada namanya golden. Ada 4 standar emas dari WHO. Itu namanya adalah 1 IMD, inisiasi menyusui dini, kemudian kita memberikan ASI eksklusif, kemudian ASI eksklusif ini hanya 6 bulan, dilanjutkan sampai dengan 2 tahun. Yang keempat adalah pemberian ASI dengan MPASI atau makanan pendamping ASI buatan rumah homemade dilanjutkan sampai dengan 2 tahun. Jadi ada 4 tadi apa aja Ibu? Eh, 1 menyusui dini, IMD dok. IMD, IMD. benar, inisiasi menyusui Terus dini. Yang kedua, minum ASI selama 6 bulan tanpa dikasih makan pendamping. pintar, ASI eksklusif atau hanya memberikan ASI selama 6 bulan tanpa diberikan yang lain. Yang ketiga, MPASI. tetap menyusui ditambah ASI. ASI, makanan pendamping ASI. Yang keempat, menyusui sampai dengan 2 2 tahun. tahun. 2 tahun. Oke, bagus banget. Nah, di sini kita lihat nih. ASI itu hanya memberikan ASI pada bayi segera setelah lahir hingga 6 bulan. Ingat ya Ibu ya, hanya ASI tanpa makanan. Pernah nggak Ibu dengar misalnya waktu umur bayinya 3 bulan apa 4 bulan, kok anaknya habis nangis ASI kok nggak kenyang-kenyang, rewel terus. Ada yang punya pengalaman gitu nggak? Ada dok tetangga saya, bahkan dikasih makan pisang. Oh, bayinya umur berapa itu Ibu Weni? Umur 2 bulan dok, tetangga saya dok. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu Weni bahaya nggak? Kalau dari yang dokter paparkan awal tadi, nggak boleh dok seharusnya dok. Iya, benar sekali. Kenapa, Ibu? Karena apa? Usus bayi atau organ pencernaan bayi itu belum siap untuk dikasih makanan. Jadi fitrahnya bayi itu hanya mendapatkan cairan menurut cukup dengan ASI saja tanpa makanan. Itu bisa justru membuat penyakit nanti ususnya bisa masuk ataupun nanti kolaps gitu. Jadi nggak perlu ditambahkan ASI. Kenapa bayi dengan pemberian ASI eksklusif itu kok kayak ngerasa cepat lapar ya? Karena apa? ASI itu adalah nutrisinya langsung terserap di ususnya, Bu. Jadi anak yang ada ASI itu dia semua nutrisinya terserap. Kenapa anak yang minum, mohon maaf, cairan lain seperti susu formula itu anteng gitu ya? Karena dia susah dicerna oleh tubuh. Jadi di dalam usus dan di lambungnya itu kalau dikasih cairan sebanyak 30 mili, 50 mili itu susah sekali dicerna. Jadi anak responnya tuh lebih anteng, tampak terlihat diam. Nah, seharusnya tetap ibunya memberikan ASI sampai dengan 6 bulan gitu ya Bu ya. Tanya Ada yang dokter, kadang boleh tanya dokter, gimana Bapak? boleh tanya dokter. Boleh Iya, banget, itu boleh Pak. ya waktu anak saya yang pertama itu waktu lahir ya dokter, dia Mm-mm. kan ini nangis-nangis. Nah, Mm-mm. itu kemudian air susu ibunya belum ada, jadi rewel terus, jadi bingung juga jadinya. Kan Mm-mm. kalau ASI eksklusif itu kan nggak boleh kasih apa, ASInya nggak keluar waktu itu, jadi nangis. Saya juga bingung nanti anak saya ini ya apa kehausan, nanti dia apa namanya kekurangan itunya, nggak ada masuk apa-apa gitu. Cairannya ya Gimana itu Pak. dokter? Oke, Iya, bagus banget. cairannya. Gimana Ya, itu dokter? bagus banget pertanyaan Pak Agri tadi. Ini salah satu masalah utama saat kita mau IMD dan memberikan ASI gitu ya. Jadi ASInya nggak keluar. Secara fitrah dan memang penelitian, ASI bayi itu bisa bertahan tanpa cairan apapun selama 2 kali 24 jam atau 2 hari, tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, Pak. Kemudian dan dalam kondisi anaknya sehat, kondisinya bagus, apgarnya bagus, penilaian dokter anaknya bagus, dan tidak menunjukkan tanda dehidrasi. Tetapi jika misalnya telah melewati
waktu lebih dari 12 jam atau lebih dari 1 hari ibunya belum keluar ASI-nya dan dokter melihat tanda-tanda itu yang dehidrasi ataupun lainnya dan memutuskan untuk memberikan cairan tambahan dengan resep tertentu, jumlah tertentu, itu adalah keputusan tenaga kesehatannya, Pak. Gitu. Jadi memang sebaiknya tetap harus didampingi. Jadi ASI eksklusif itu kan kalau IMD itu sebenarnya masih dalam tahap IMD, Pak, inisiasi menyusui dini itu 1 kali 24 jam yang akan dinilai. Nah, kondisi Jadi ini pun jadi dok, ada beberapa kriteria, ibu sehat, bayi sehat. Kalau ada salah satu yang kondisinya tidak prima, itu bisa kita tunda. Gitu. jadi dokter, kalau Mm-mm, bayinya sehat, ibunya sehat, nggak apa-apa mm-mm. dia nggak dikasih minum dokter. Walaupun dia nangis-nangis nggak apa-apa berarti dokter, tidak Nggak apa-apa, berbahaya Pak. begitu dokter. Tapi sambil, nih, harus dengan catatan, sambil lakukan kontak. IMD itu bukan ASI keluar, tetapi adalah kontak skin to skin si bayi langsung dengan ibu. Posisinya itu di dada, seperti kanguru itu. Nah, refleksi anak yang mendekati dengan payudara si ibu itu memberikan nanti rangsang namanya ada hormon prolaktin, oksitosin nanti yang merangsang si ASI itu bisa keluar dengan alami. Di beberapa tempat kesehatan nanti Bapak di rumah sakit atau di bidan itu sudah ada juga langkah-langkah bagaimana ibu bisa nanti ASI-nya keluar. Ada pijat payudara, merelaksasikan si ibu, ibunya nyaman, tidak stres, anaknya di dekat, atau rawat gabung itu yang akan merangsang produksi ASI. Tuh. Semoga nanti ini ya Pak, nanti kalau masih ada yang mau tanya, boleh. Saya membuka pintu lebar, nanti kita sharing lagi. Izin saya Terima lanjutkan kasih kembali dokter. ya. Nah, jadi kenapa sih ASI ini penting gitu? Jadi karena manfaat ASI itu banyak sekali untuk bayi sendiri, seperti zat gizi semuanya sangat ideal terpenuhi. Kemudian cuman ASI yang memberikan imunoglobulin ataupun zat kekebalan tubuh untuk si anak secara alami. Dan itu dan langsung bisa terserap. Kemudian dia ada refleks hisap, Pak. Kalau misalnya si bayi diberikan ASI eksklusif atau IMD-nya sudah baik, refleks hisapnya bagus, itu sangat menanjang pembentukan rahang nih. Rahang, gusi, gigi bayi itu kalau anak bayi yang menyusui itu akan lebih strukturnya lebih bagus gitu ya. Kenapa banyak juga ada gangguan struktur gigi, misalnya giginya anak lebih maju, itu biasanya pada anak-anak yang penggunaan DOT. Gitu. Dan yang paling penting ini ASI ini nggak menyebabkan alergi pada bayi. Jadi banyak banget kasus juga alergi pada bayi usia dini itu karena minum susu formula atau cairan tambahan lainnya itu menimbulkan reaksi alergi. Reaksi alergi ini awalnya bisa dari kulit sampai muntah sampai dengan batuk. Jadi bentuk alergi itu banyak banget gitu ya. Nih kita bisa lihat ini Bapak, komposisi ASI ini tuh sangat lengkap. Jadi lebih lengkap daripada produk susu formula ataupun madu ataupun yang lainnya yang terdapat di produk pasar. Ada energi, protein, lemak, vitamin, kalsium, zat besi. Ini yang sangat pas diperlukan untuk si bayi. Nah, selain untuk si anak, itu adalah untuk si ibu. Sangat banyak sekali memperkuat ikatan batin, kemudian mempercepat pengembalian bentuk dan ukuran rahim, mengurangi efek perdarahan, kemudian yang paling penting apa? Praktis ekonomis. Jadi kalau si anak ada di dekatnya, apalagi rawat gabung, tinggal buka, lep, gitu ya. Apalagi nih buat bapak-bapak nih. Buat apa nih kalau buat bapak-bapak? Ayo Pak, manfaatnya ada yang tahu? Ada yang Buat tahu KB, kira-kira kalau ini? buat KB ya Bu Dokter. Buat KB, pinter banget. Bisa Pak, jadi KB alami ya. Ada lagi yang lain? Cegah jadi kanker, Dok. Oh iya, bener banget. Pinter. Yang paling Tapi penting salah satu sekarang ada lebih ekonomis, lebih ekonomis, murah. Bayangkan ya, Pak, satu benar. kotak sekarang itu antara 15.000 lah kita taruh itu biasanya habis atau 20.000 ya atau lebih sekarang saya kurang paham nih kalau satu kotak 50.000 atau itu habis dalam waktu 3 hari seminggu perlu sampai sebulan sampai perlu 6 kotak itu sebulan aja bisa 300 sampai 400.000 itu udah yang paling murah. Sedangkan kalau sudah pakai susu formula kadang orang tua cenderung ingin yang
mahal. Mahal-mahal. Iya, Yang tingginya Pak, mahal-mahal. gitu. Dikiranya Yang kan makin katanya mahal bagus. makin bagus. Nah, jadi perlunya ASI eksklusif ini sangat penting buat seluruhnya, untuk si anak terutama, untuk ibu, untuk bapak, ya, untuk ekonomi negara juga, Pak. Kenapa saya bilang begitu? Kesehatan juga karena anak ASI eksklusif ini dia cenderung tidak sakit atau jarang sakit. Jadi untuk klaim kesehatan BPJS dan lain-lain aman. Ibunya juga lebih produktif karena apa? Anaknya jarang sakit, bapaknya juga nggak izin-izin kantor kan. Nah, gimana? Saya rasa sih materi hari ini itu dulu. Nanti kita cari waktu lagi. Kayaknya semua pada semangat. Mungkin sesi berikutnya kita akan ketemu lagi. Kita akan lebih bahas lebih jauh ya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup, Dok. Sudah sangat Terima jelas. kasih. Jadi ingat bagaimana luar biasanya manfaat ASI eksklusif ini. Saya harapkan ibu-ibu tetap semangat memberikan, bapak-bapak juga support. Karena apa? Kalau anak itu jodohnya ASI gitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok, pengetahuannya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Dokter Ayu. Eh, Bagaimana dengan pengamat teman-teman mengenai edukasi Dokter Ayu? Edukasinya jelas, Dok, dan dokternya sangat semangat sekali untuk memberitahu ilmunya kepada kami. Jadi Sangat sangat jelas bagus, banget, Dok. Dok. Sangat Sangat menguasai bagus, materi, Dok. Dok. Sangat menguasai sekali, Akselerasi dokter. ya, Dok ya. Pokoknya udah cocok jadi Ya. trainer ASI ini kayaknya. Karena saya Dokter Ayu kebetulan memang konselor laktasi. Oh, lah pantes. Kan kayak konselor laktasi loh. Ini. Pantas. Iya, jadi Dokter Ayu sangat ini ya, menjiwai dan ada semangatnya gitu ya. Jadi untuk persuasifnya tuh dapet ya. Eh, Baiklah, kita lanjutkan dengan peserta yang lain. Yang belum, Dokter silakan Tuti. Dokter Adrisa, Dokter Dokter Weni, Dok. Masih Weni. sesi Dokter Tuti. Iya, silakan Dokter Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Ibu-Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Weni dari Puskesmas Wana. Pada hari ini di Posyandu ILP ini saya akan memberi penyuluhan tentang kanker serviks ya Ibu-Ibu. Sudah pada tahu belum kanker serviks? Udah pernah dengar. Jadi Udah pernah. sudah nggak tahu ya tahu, Bu. Dok. Apa itu, Dok? Saya masih Eh, bingung. Jadi Pernah dengar sih, Dok. kanker serviks itu penyakit yang sangat ditakuti oleh semua perempuan ya Bu ya, yaitu penyakit tumor ganas di leher rahim yang dapat menyebarkan metastase ke organ-organ lain dan menyebabkan kematian ya Ibu-ibu ya. Dia gejalanya eh, kanker serviks ini, ya, menurut WHO, setiap tahunnya dia 490.000 perempuan didiagnosa menderita kanker serviks ini. Terus 240.000 diantaranya meninggal dunia. Jadi em, satu orang dalam 2 menit itu meninggal, ya Ibu-ibu. Pada takut nggak Ibu-ibu? Takut banget, Bu Dokter. Sudah tahu belum gejalanya kanker serviks ini apa aja? Belum. Jadi Belum gejala tahu. kanker serviks ini keputihan atau keluar cairan encer dari vagina yang terus-menerus, yang apa, bau, gatal, bahkan sampai apa namanya, bercampur dengan darah. Terus perdarahan di saat bersenggama atau bergaul dengan suaminya ya Bu. Timbulnya perdarahan setelah masa menopause atau setelah ibu-ibu sudah tidak menstruasi lama, tiba-tiba ibu-ibu mengalami menstruasi yang berkepanjangan. Terus
timbul nyeri panggul atau perut bagian bawah. Pada stadium lanjut, badan menjadi kurus, kering karena kurang gizi, terus kaki bengkak, timbul iritasi pada kandung kencing dan pada poros usus besar bagian bawah ya Ibu-ibu. Apa penyebab kanker serviks? Penyebab kanker serviks adalah infeksi dengan HPV, yaitu kuman virus yang tidak menimbulkan gejala pada awalnya ya Ibu-ibu. Banyak orang yang tidak tahu mereka terinfeksi virus HPV ini, atau banyak orang dapat menularkan HPV tanpa menyadarinya. Terus next. Ini faktor resikonya yang menyebabkan terjadi CA cervix tadi ya, berganti-ganti pasangan seksual atau berganti tanpa menikah ya Bu ya. Terus merokok dan minum minuman keras, terlalu banyak melahirkan, terus sudah berhubungan seks di usia kurang dari 20 tahun dan tidak menjaga kebersihan organ genital atau organ intim ya Ibu. Pencegahan dan deteksi dini kanker serviks ini dapat dicegah dengan kanker serviks adalah kanker yang dapat menyebabkan kematian pada perempuan, tapi satu-satunya kanker yang dapat dicegah yang ada vaksinnya, yaitu dengan vaksinasi HPV ya Ibu-ibu dan screening tes IVA. Selain di mana tes IVA ini dan untuk siapa? Tes IVA ini apa digunakan yaitu pada perempuan yang sudah berhubungan intim atau yang sudah menikah dan usia subur ya tapi dia sudah menikah ya biasanya rata-rata di usia 30 sampai 50 tahun dan dilakukan minimal 5 tahun sekali. Dia tes IVA ini bisa dilakukan di puskesmas atau di bidan yang sudah memiliki sertifikat untuk tes IVA ya, atau di rumah sakit yang biasanya di rumah sakit itu dilakukan tes pap smear. Nah, ini gambaran untuk normalnya serviks atau leher rahim kita ya Bu Ibu. Dia bersih, tidak ada warna putih setelah dilakukan tes IVA dengan cairan asetat. Terus yang sebelahnya adalah gambaran gejala dari CA cervix tadi yang ada lesinya ya. Setelah dilakukan olesan cairan asetat, dia akan berubah warna menjadi warna putih. Dan ini gambaran perempuan kalau sudah terjadi CA cervix ya Bu, dia akan ada granul-granulnya, ada bercak darahnya, terus dia akan ada granulnya itu akan berbentuk seperti bunga kol. Tahu kan Bu bentuknya bunga kol itu seperti apa? Kalau orang Jawa dia akan mekar apa ya jelebor atau apa ya mekar itu loh Ibu. Yuk, kesimpulannya, kanker serviks merupakan kanker peringkat pertama di Indonesia dan peringkat kedua di dunia yang diderita oleh wanita. Di seluruh dunia, setiap 2 menit atau setiap 1 jam di Indonesia, seorang perempuan meninggal akibat kanker serviks ini ya. Dari data di atas, maka sangat penting bagi perempuan untuk mengetahui dengan baik apa itu kanker serviks sehingga mengambil langkah pencegahan yang tepat. Dengan cara tadi IVA di puskesmas terdekat atau di bidan-bidan yang sudah terlatih ya Ibu. Biasanya puskesmas akan melakukan apa namanya di posyandu-posyandu itu akan melakukan pemeriksaan IVA secara gratis. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak mohon untuk bapak-bapaknya tolong ibu-ibunya disuruh datang ke posyandu terdekat ya atau puskesmas terdekat untuk melakukan IVA dan tidak boleh malu karena IVA ini gratis dan tidak sakit. Ada yang mau ditanyakan? Dok, mau nanya dok. Mm-mm. Adik saya itu dok di sekolahnya itu disuruh juga katanya nih dok buat serviks ini dok disuntik katanya. Itu bisa beneran tau dok?
Bisa, Bu, karena sekarang untuk vaksin HPV ini digratiskan, Bu, oleh pemerintah. Biasanya puskesmas akan keliling ke sekolah-sekolah untuk melakukan vaksin dengan catatan beri izin sama orang tuanya. Tapi khusus perempuan ya, yang laki-laki Jadi ini tidak. jadi ini nggak bahaya, Dok ya? Enggak, Ibu. Insya Allah ini pencegahan sedini mungkin. Ikhtiar. Iya, iya, iya. Ya, Ada oke, Dok. lagi? Dokter, Dok, mau tanya dok. Ya. Aduh. Kalau saya mau IVA itu gimana ya dok? Ada persiapannya nggak dok ya? Apa saya langsung ke puskes aja gitu dok? Bilang saya mau IVA atau gimana ya dok? Saya belum Persiap pernah soalnya. Iya, persiapannya yaitu Ibu syaratnya 3 hari sebelum IVA atau minimal 2 hari sebelum IVA, Ibu tidak boleh bersenggama dengan suami dulu ya Bu ya. Kalau untuk IVA syaratnya hanya itu dan tidak sedang menstruasi. Tetapi kalau untuk pap smear, Ibu minimal 14 hari setelah menstruasi dan 3 hari tidak boleh berhubungan dengan suaminya dulu. Oh begitu ya, Iya. Bu dokter. Hmm. Iya Bu dokter. Soalnya saya tuh kadang sering keputihan Bu dokter. Saya takut jadinya. Datang aja Saya Bu pengen ke periksa. puskesmas terdekat, tidak sakit dan jangan malu. Oh iya, saya malu sih dokter. Nanti diberikan yang melakukan petugas perempuan kok Bu. Jadi privasi Ibu terjaga. Oh iya, terima kasih banyak Bu dokter. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin cukup ya dok, Ya, waktunya sudah terima kasih habis. dok. Kita aplaus untuk Dokter Weni. Eh, saya rasa sudah lengkap ya yang diberikan Dokter Weni tadi. Hanya saja akan lebih bagus lagi jika dihubungkan atau diinikan dengan misalnya dengan Jupe ya, yang meninggal karena kanker serviks tahun 2017. Ya Mungkin dok. audien lebih ini lagi, lebih takut lagi sehingga dia akan IVA tes gitu. Ya dok. Terima Ya, kasih dok. makasih semuanya bagus. Kita kembali ke ruang ini ya, sudah ditarik ke main Ya, room ya. Iya dok, menurut. satu Terima kasih. menit lagi. Ya, Hmm. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih banyak, sekali Dok. dokter. lagi Terima dok. kasih Ya, banyak sama-sama dokter. dok. Terima Terima kasih kasih banyak banyak. dokter. Oh, kita dari kelompok 8 ya, 20.